kemudian rendahnya motivasi belajar peserta didik di MAN 2 Karanganyar, kurangnya integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran, dan yang terakhir, lemahnya budaya riset dan karya ilmiah di kalangan peserta didik MAN 2 Karanganyar. Namun setelah saya konsultasi kepada guru senior, kepada bagian waka kurikulum, beliau menyampaikan bahwa yang paling urgent di sini adalah tentang rendahnya literasi digital. Dan ini juga memungkinkan saya untuk mengatasi core issue ini selama kurang lebih 1 bulan. Selama saya proses pembelajaran ini, saya menanyakan juga, kemudian Widya Iswara juga menyampaikan kalau isu utama yang diangkat ini sebaiknya selesai dalam kurun waktu 1 bulan tadi, Bapak. Nah, kemudian ini identifikasinya berdasarkan analisis USG, urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama yang dipilih adalah tentang rendahnya literasi digital di kalangan peserta didik MAN 2 Karanganyar. Kemudian di sini ada lingkup isu, ya, yaitu seputar pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, karena hal ini juga menyesuaikan bahwa kita sekarang berada di em, era digital yang semuanya serba cepat, tepat, dan tidak terduga, seperti yang jenengan sampaikan, volatilitas kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi ini memang kita harus benar-benar adaptif, baik dari eh, sisi guru maupun peserta didik. Kemudian deskripsi isunya di sini, em, karena tadi urgensinya dan setelah saya konsultasi kepada ibu kurikulum, di sini yang dipilih adalah tentang rendahnya literasi digital di kalangan peserta didik MAN 2 Karanganyar. Adapun em, beberapa penyebabnya yang saya temukan, walaupun saya sendiri belum mencari data secara kuantitatif, hanya masih berupa kualitatif, yaitu keterampilan digital siswa yang memadai. Ya, jadi penyebabnya ini belum adanya keterampilan digital siswa yang memadai, kemudian integrasi pembelajaran berbasis digital secara konsisten belum ada, kemudian belum adanya dukungan lingkungan belajar yang optimal, karena mungkin sebagian besar dari guru di sini juga masih termasuk imigran digital ya Pak ya. Jadi kami baru belajar setelah kami dewasa atau setelah kami bekerja, sehingga kami harus lebih update terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian rumusan isunya di sini yaitu tentang eh, topik utama tadi, yaitu masih seputar rendahnya literasi digital. Kemudian di sini dari pengalaman saat agenda pertama yang disampaikan oleh Bapak Gunawan, dan saya juga masih meraba-raba karena jujur saya juga baru belajar tentang teknik analisis isu tersebut, Pak. Dan beliau menyampaikan untuk melampirkan fakta dan datanya ini hanya fakta yang secara amatir saya dapat melalui internet. Di sini fakta ada data-data juga. Faktanya yaitu sarana TIK masih terbatas untuk literasi digital. Kemudian lokakarya literasi digital telah diadakan oleh kampus lokal di Gunarejo, namun MAN 2 Karanganyar di sini belum berkontribusi secara aktif karena eh, setelah saya telusuri di internet, ternyata memang eh, baik sebagai pembawa acara maupun pesertanya aktifnya itu belum dari MAN 2 Karanganyar. Nah, di sini karena saya sendiri sebagai seorang guru dan setelah konsultasi juga dengan senior, maka fokus yang saya em, perbaiki di sini adalah tentang pembuatan media ajar yang lebih menarik agar eh, literasi digital di kalangan peserta didik MAN 2 Karanganyar meningkat. Ini bisa dilihat, Pak. Mohon penjelasannya juga, nanti masukannya juga. Ini adalah fishbone yang saya susun di agenda 1.
Kemudian saya lampirkan kembali di LK5 di agenda 3. Di sini ada 4 aspek yang saya pilih. Ada man, material, method, dan environment. Kemudian di sini untuk aspek material ada buku digital kurang menarik, kemudian labcom kurang nyaman, labcom terbatas, kemudian minimnya platform e-learning, kemudian untuk milieunya ada lingkungan sekolah belum mendukung sepenuhnya ekosistem digital, sehingga di sini turut berkontribusi untuk penyebab-penyebab rendahnya literasi digital di kalangan peserta didik. Kemudian em, di sini tabelnya, tabel tentang matriks isu yang saya pilih, core issue tadi. Kemudian tahapan kegiatannya di sini ada 5 tahap, Bapak. Mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Untuk tahap pertama yaitu perencanaan. Di sini um, uh, hasil ataupun proses yang akan saya lakukan pertama-tama adalah menyusun jadwal konsultasi rutin dengan mentor atau anggota CPNS lain untuk sharing apakah memang benar isu yang saya angkat ini relevan dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian ada survei kecil kepada murid via Google Form. Ini sebenarnya uh, belum saya gunakan, Pak, tetapi saya baru bertanya lisan kepada peserta didik di kelas 12, hanya beberapa, dan mereka memang um, selain memiliki kemampuan digital yang belum maksimal, mereka juga lebih senang membaca konten-konten digital selain untuk membangun pengetahuan mereka. Jadi mereka lebih suka membaca uh, tentang gosip-gosip selebriti ataupun hal-hal lain, ya, literasi-literasi lain yang tidak mendukung proses pembelajaran mereka. Kemudian di sini saya rencananya menggunakan Google Sites sebagai platform utama untuk meningkatkan literasi digital mereka. Kemudian untuk keterkaitan nilai core value ASN per haknya, di sini ada yang saya pilih loyal dan juga kompeten, Pak. Di sini untuk aspek loyal, guru menunjukkan dedikasi loyal dan peningkatan kapabilitas. Kemudian yang kompeten sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Saya menuliskan keterkaitan aspek-aspek ini karena uh, peningkatan literasi digital di sini tidak sebagai uh, istilahnya beban mengajar saya, Pak. Ini hanya sebagai core issue, namun karena relevan, karena saya sendiri sebagai guru prakarya dan kewirausahaan dan mengajar desain grafis, jadi saya ingin mengangkat ini juga. Dan saya masih meraba-raba, Pak, sampai sekarang karena memang belum dilaksanakan, baru penyusunan hal-hal apa saja, tahapan apa saja yang dilakukan, kemudian nanti um, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja, ini masih benar-benar saya rumuskan. Kemudian ini keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3 yaitu pada manajemen ASN dan juga smart ASN. Untuk manajemen ASN-nya sendiri yaitu uh, perencanaan kinerja ASN yang didasarkan pada data dan analisis kebutuhan nyata murid. Dan ini nanti akan didapatkan melalui Google Form tadi, Bapak. Kemudian digital skill bagi guru, karena nanti saya di sini juga akan berusaha meningkatkan literasi literasi digital peserta didik menggunakan Google Site tadi. Untuk kontribusi visinya belum saya isi, Pak. Kemudian untuk tahap kegiatan yang kedua yaitu masuk ke tahap pembuatan dan pengelolaan media Google Site. Di sini pertama-tama saya akan membuat akun Google Site, kemudian merancang lamannya, ada apa saja, apakah nanti
ada LKPD-nya juga, kemudian eh, menyediakan berbagai media pembelajaran untuk peserta didik, baik audio visual, visual maupun yang lainnya. Kemudian saya akan mengunggah konten pembelajaran juga di sana di Google saya tadi, sehingga peserta didik bisa mengakses. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mulai menyicil, Pak, untuk pembuatan Google Site-nya sendiri. Tetapi memang harus terus diperbaiki, menimbang kami saat lasar juga masih harus masuk kelas dan mengajar. Kemudian yang terakhir pada tahap 2 ini melibatkan rekan guru untuk review tampilan dan isi situs sebelum digunakan murid. Nah, eh, pelibatan rekan guru ini bisa saya klasifikasikan dalam Smart ASN, yaitu salah satunya juga digital culture, Pak. Karena di sini ada peran aktif melibatkan orang lain juga, selain adanya aspek digital skill dan juga digital safety. Kemudian pada tahap ketiga, ini ada pelaksanaannya. Jadi saya akan mensosialisasikan, mungkin bentuknya seperti workshop, Pak. Jadi tidak eh, terlalu lama, sekitar 1 sampai 2 hari sudah bisa diselesaikan dengan menyiapkan sesi khusus untuk mengenakan situs Google saya tadi kepada murid, kemudian menjelaskan teknisnya seperti apa sampai proses publish Google saya tadi, sehingga peserta didik juga bisa menyimpan materi pembelajaran di situ, kemudian kami sebagai guru juga bisa menyimpan bahan ajar lain dan lain-lainnya secara praktis, karena tidak perlu membawa media pembelajaran yang eh, terlalu banyak. Dengan 1 kali akses, kami bisa membuat materi aja tersampaikan kepada peserta didik. Untuk berakhlaknya, di sini ada berorientasi pelayanan, harmonis dan juga kolaboratif. Kemudian untuk manajemen ASN-nya sesuai, yaitu dengan pelayanan publik, karena proses ini langsung dirasakan juga oleh peserta didik sebagai kontribusi kami sebagai calon PNS. Kemudian Smart ASN-nya jelas, yaitu digital culture juga, dan sebenarnya masih bisa ditambahkan, Pak, di sini saya pribadi ataupun guru lain membantu menjelaskan proses pembuatan media Google Site tadi. Kemudian untuk em, tahap keempat, yaitu integrasi media ke dalam pembelajaran. Di sini saya akan memasukkan juga RPP atau LKPD yang terhubung dengan situs. Sebelumnya saya sudah pernah membuat di Microsoft Office, Pak, tetapi ini nanti, oh maaf, Office 365, tetapi karena Office 365 ini harus memiliki akun, jadi nanti saat prosesnya saya akan ubah LKPD-nya mungkin melalui Google Form. Ini tahapan kegiatan yang akan saya lakukan ini masih masih harus banyak perbaikan, Pak, mengingat saya juga baru mengerjakan em, di pagi hari tadi, Pak. Mohon nanti bimbingannya, nggih. Kemudian eh, ada lagi pendampingan langsung secara murid mengakses situs tersebut setelah situs tersebut sudah jadi selama proses workshop sebelumnya. Kemudian ada feedback juga. Mungkin feedbacknya nanti bisa melalui Google Form juga, atau mungkin biar lebih praktis atau efisien bisa menggunakan polling di grup WhatsApp. Kemudian untuk berakhlaknya di sini ada kompeten dan akuntabel. Eh, Sedangkan manajemen ASN-nya cocok dengan aspek pelaksanaan kerja, kemudian smart ASN-nya digital ethic, dan yang terakhir yaitu evaluasi, refleksi, dan pengembangan. Jadi tindak lanjut dari solusi yang saya tawarkan untuk meningkatkan rendahnya literasi digital di kalangan peserta didik Pandua Karanganyar. Yaitu yang pertama, saya akan menyusun instrumen evaluasi, baik berupa Google Form ataupun
berupa polling WA tadi Bapak, serta nanti akan saya sesuaikan di lapangan. Kemudian memperbaiki desain konten apabila nanti selama proses evaluasi ada masukan-masukan yang memang konstruktif. Kemudian mempublikasikan praktik baik kepada rekan sejawat. Mungkin nanti ke depannya saya akan em, mengadakan pelatihan mungkin Pak kepada guru-guru yang lainnya karena mengingat Google Site ini tidak semua guru menggunakan karena mungkin tidak semudah membuat PowerPoint baik pada Canva maupun PPT tadi Pak. Kemudian aspek berakhlaknya ada akuntabel dan kolaboratif, sedangkan manajemen ASN-nya refleksi kinerja dan smart ASN-nya dari aspek digital culture. Terima kasih Pak. Ini yang dapat saya sampaikan eh, dan banyak kurangnya mohon penguatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nikita ya. Oke Bapak. Ya, mungkin bisa bergerak ke atas dulu, scroll. Ya, nah ini Bu Nikita menggunakan aspek men, kemudian material, method, sama environment ya, yang ditekankan sehingga solusi-solusi yang dibuat karena kan lemahnya literasi digital ya. Oke Pak. Problem jadi core isunya adalah rendahnya literasi digital di kalangan peserta didik eman 2 Karanganyar gitu. Nah, kemudian dari sini, nah ini yang mau saya kuatkan lagi, kenapa mengambil apa namanya gagasan kreatifnya dari akar permasalahan ini ya, itu tadi apa judulnya membuat Google Site ya. Oke. Nah, itu reasoningnya seperti apa, Bu? Maksud saya Kenapa Google Site? Gimana? oke, izin menjawab Pak. Kenapa Google Site? Karena sebelumnya saya pernah membuat untuk yang seni budaya Pak. Tetapi karena sekarang saya mengajar prakarya dan materinya juga desain grafis, jadi saya ingin membuat media tersebut sebagai pintu untuk anak-anak lebih tertarik karena di dalamnya nanti akan saya buat flipbook juga seperti yang seni budaya. Jadi perbaikan dari Google Site sebelumnya ingin saya perbaiki lagi di prakarya ini, Bapak. Oke, jadi sasarannya ini lebih ke siswa ya, Iya, lebih ke siswa. Nah, nanti tentunya harus mengakomodir apa namanya buku digital yang menjadi menarik ya untuk mengcover problem apa namanya kesrut dari buku digital kurang menarik. Kemudian tentunya yang apa namanya ini tadi apa ya teknologi untuk hiburan kurangnya pelatihan membaca digital, kemudian metode ceramah. Nah, solusi juga. Jadi nanti siswa juga bisa belajar secara mandiri. Nah, kalau di Google Site kan nanti macam-macam kan bisa dikembangkan, bisa diintegrasikan dengan apa platform digital yang lain. Misalkan nanti dikaitkan dengan di embed ya, ditanam dengan animasi ya, kemudian ditanam juga dengan apa namanya chatbot misalkan, ya macam-macam. Jadi nanti dari sana bisa mengcover rendahnya misalkan di situ pada bagian mainnya ya dia kan kurang minat ya minat membaca rendah. Nah itu ada solusi nih, solusi siswa bisa membaca dari Google Site itu, tapi tidak harus teks ya kan ini nanti mengakomodir ya untuk gaya belajarnya misalkan visual, auditory sama kinestetik misalkan di situ. Jadi benar-benar itu mengakomodir minat membaca yang rendah seperti itu. Oke. Nah, mungkin saran saya ini kan proses meng-create sebuah produk ya, meng-create sebuah produk. Jadi gunakan aja kerangkanya ya. Kerangkanya itu seperti ini. Jadi saya coba menampilkan kerangkanya pakai UCD misalkan. Tapi ini sebenarnya nggak kayak riset banget ya.
Ya, kayak riset banget. Jadi pakai UCD aja. UCD itu kan sebenarnya pertama kan identifikasi apa yang diinginkan siswa gitu. Google Set itu kan jangan sampai nanti membuat membuat apa sebuah platform tetapi atas perspektif guru itu jangan. Tetapi proses empathize. Empathize itu kita mendapatkan insight apa yang diinginkan oleh oleh siswa. Jadi sebelum membuat nanti ada tahapan planning ya, perencanaannya itu tidak hanya merencanakan oleh guru ya, perspektif guru menyiapkan site-nya, menyiapkan asetnya, aset gambar, bukan seperti itu, tetapi ada tahapan proses research. Research itu ini, cari tahu apa yang diinginkan siswa gitu aja, biar nanti outputnya itu lebih lebih relevan. Kemudian nanti konsepnya ya, konsep itu lebih ke apa kerangkanya seperti apa nanti dicek aja UCD gitu ya, sehingga nanti di tahapan ini kan perencanaan ya, riset sama konsep kan perencanaan, desain develop ini adalah developnya adalah aksinya, evaluasinya adalah tes gitu. Jadi bisa sekarang menggunakan UCD sebagai salah satu bagian apa pengembangan sebuah platform gitu. Itu bisa kita lakukan. Tapi nanti nggak sampai kayak R&D nggak, tetapi lebih pada kerangka berpikir aja. Nanti Bu, kita bisa gunakan salah satu solusinya. Gitu. Mungkin yang lain ada ini perspektif, silakan. Mohon izin bertanya Tadi Bapak. saya silakan Bu Jadi Ani. untuk pembuatan Fishbone tadi ya kan tadi ini kan berbeda dengan yang Mbak Aprilina tadi ya Pak ya. Ya, Jadi tetap menggunakan ini ya material, method dan environment gini ya Pak ya. Atau ya, boleh seperti Ibu Aprilina tadi Pak. sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba tunjukkan ini. Mana ya? Jadi sebenarnya nanti kan macam-macam ya. Macam-macam untuk pilihan kategorinya. Nah, sebentar. Nah, ini saya coba tunjukkan aja. Daripada, soalnya saya juga nggak hafal detail. Kalau ini saya share screen-nya Eh, muncul nggak ya? Gini, muncul. saya stop sharing, Pak. Telepon. Oh, nggak usah. Ya penting ini kelihatan kan? Tampilan saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, jadi sebenarnya macam-macam ya. Fishbone ini kan teman-teman nanti membuat kategorinya boleh pilihan ya. Beda-beda. Mana tadi? Nah, ini ya contohnya misalkan ini kan fishbone ya sama. Nanti dipilih aja. Dipilih yang paling relevan. Misalkan pakaian 6M ini kan lebih pada industri manufaktur ya. Mungkin teman-teman pilih yang jasa ya di bidang pendidikan. Nah, ini lingkungan, kemudian supplier ya, sistem, skill, safety, macam-macam nanti bentuknya. Tidak hanya ini sebenarnya. Ada yang bentuknya ini material, teknologi, orangnya, metodenya gitu. Jadi Fishbone itu nggak hanya satu satu saja ya, tetapi banyak pilihan gitu. Nanti dipakai aja yang paling relevan. Maaf Pak, mau tanya Pak, pas ini Pak, Silakan. itu Gimana? bisa lebih dari 4 aspek atau bisa kurang dari 4 aspek Pak? Ya, tentunya kan harapannya lebih komprehensif ya. Semakin sedikit maka sudut pandang kita terlalu ini ya, terlalu kecil gitu kan. Tidak ke jumlahnya. Sederhananya adalah semakin kita mengcover seluruh aspek dari lingkup lingkup apa ya, lingkup bisnis proses di lembaga kita, maka akan lebih komprehensif. Contoh misalkan di sini saya mau menggunakan dua. Ya boleh, tetapi tidak komprehensif Jadi ya. lebih dari Kayak gini 4 kan juga boleh Pak? Bisa. bisa. Dan ngesuk-ngesuk ini juga boleh kan. Ini kan yang tadi saya sampaikan ya. Ngesuk-ngesuk ini. Jadi
Gayanya dari sini yang sampai hijau pun bisa. Jadi ngesup-ngesup dari per komponen itu akan jauh lebih bagus. Karena dia sampai menggali, namanya kan crossroad ya, atau akar permasalahan. Akar kan sampai yang terkecil. Ya. Kita akan bisa melihat problem problem realnya tuh apa sih kan itu. Jadi boleh, misalkan dengan mau ngambil sampai ini ya, tadi kan yang digunakan oleh Bu Nikita ya, kan yang atas 6M. Nah ini, tadi 6 ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa digunakan ya, bisa digunakan 6 ini. Misalkan nanti dengan gunakan yang bawah ya, tapi harus lihat konteksnya, karena kan nggak semua kategori itu relevan dengan yang mau apa namanya dengan proses bisnis dari lembaga kita, organisasi kita gitu. Jadi itu Pak. Oke, baik. Itu penjelasannya. Ini kan menggunakan baru 4 ya, sedangkan tadi kan desainnya ada 6 kan, ada 6 yang terlewat. Misalkan yang tidak digunakan adalah yang apa ini? Yang nggak digunakan oleh Bu. Tadi kan ada man ya, kemudian manpower, material, method. Justru yang terlewati adalah di mesin, mesin, teknologi, sama yang kedua adalah measurement atau alat ukur ya. Bisa jadi, maaf saya minum dulu ya. Maaf ya. Tadi yang terlewat itu kan kalau Bu Bu ini kita kan menggunakan yang terlewati ya. Kalau kita menggunakan 6M itu kan mesin atau teknologi sama measurement atau instrumen alat ukur atau pengukuran ya, pengukuran atau inspeksi gitu. Nah, bisa jadi itu bisa dilihat ya. Misalkan ini nggak hanya 4, mau 6. Jadi teknologi kan selama ini kebutuhan apa teknologi yang digunakan di madrasah gitu kan masih kurang ya selama ini bisa jadi uh, tidak tidak jarang yang menggunakan teknologi web base ya atau teknologi web yang dia itu friendly user friendly menggunakan smartphone ataupun yang lain silakan. Jadi kita juga nah ini kan kajiannya literasi digital. Sebenarnya sih kalau saran saya tambahkan aja sisi teknologi yang selama ini digunakan di madrasah. Mesin ya, bagian mesin. Kalau measurement seperti apa? Measurement itu instrumen ya, alat ukurnya. Ada nggak kayak inspeksi atau monitoring sejauh mana siswa itu menggunakan apa perangkat-perangkat digital atau pengukuran itu kan asesmen ya. Apakah ada asesmen nggak? Kita katakan siswa itu apa dia rendah literasinya, apakah memang sudah ada pengukuran? Nah, kan seperti itu. Jadi, kalau kita lihat ini menjadi satu paket 6M, maka yang terlewati dua ya, yang dilewati dua yaitu mesin sama measurement. Nah, ini yang perlu saya tegaskan sih nanti dari Ibu Nikita, reasoning hanya menggunakan 4 itu kenapa gitu. Mungkin Bu Nikita yang lebih tahu ya untuk bisa menjawab. Izin menjawab, ya Pak. Kenapa saya hanya memilih 4? Karena saya kira bagian machine ini yang harusnya saya sematkan penggunaan Google Site dan lain-lain, saya kira itu di eh, ibaratnya obatnya, Pak. Jadi tidak saya cantumkan. Apakah gini Pak, ini kan hanya 4 G. Kemudian saya tidak mencantumkan bagian mesin ini yang sebenarnya saya kira tidak perlu mencantumkan karena Google Site di sini sendiri sebagai obat utama dari Core ISU tadi
Jadi saya hanya memilih 4 ini. Sedangkan measurement tadi evaluasinya eh, itu sebagai tolak ukur juga ya Pak. Jadi eh, menurut saya tidak perlu. Tetapi apabila menurut jenengan dan memang sebaiknya perlu, saya nanti bisa menambahkan di fishbone tadi Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Nikita untuk ini ya argumentasinya ya, argumennya. Eh, apa namanya, penyakit sama obat itu dahulu mana? Tuh. Sakit Pak. Nah, jadi Fishbone itu sebenarnya mengidentifikasi penyakitnya gitu. Bukan kita langsung melakukan apa namanya, justifikasi teknologinya sudah diwakili oleh obatnya, kan belum bisa dulu. Jadi gini, contoh aja gini, misalkan di teknologinya ya, teknologi kan kita belum belum kepikiran menggunakan nucleoside. Jadi proses identifikasi itu, proses kita melakukan identifikasi penyakit, itu kita belum sama sekali berpikir obatnya apa gitu. Sama kayak dokter ya, dokter itu kan dia mengobati, menentukan obatnya apa kan setelah proses diagnosa itu kan komprehensif. Dia menanyakan suhunya berapa, ya gejala-gejalanya apa, tekanan darahnya berapa. Semakin dia komprehensif, maka obatnya lebih presisi. Kan seperti itu. Semakin informasinya lebih komprehensif, obatnya lebih presisi. Maka ketika kita mendesain fishbone, itu jangan sekali-kali kita berpikir sudah terpikirkan obatnya dulu gitu. Karena kalau kita terpikirkan obatnya, nanti kita arahkan fishbone-nya itu menuju ke obatnya. Contoh misalkan kita sakit itu ya, tapi kita sudah mengarahkan oh, nanti ini obatnya kita arahkan ke obat sakit perut misalkan gitu ya. Maka hasil identifikasi-identifikasi ini kita akan melakukan apa ya, mengarahkan ke obat yaitu oh yang ini pasti nanti sakit perut ya sehingga saya obati obat sakit perut gitu. Jadi sederhananya gini, proses Fishbone itu kita belum masuk ke tahapan obatnya gitu. Maka misalkan kita membuat teknologi ya. Eh, Nah, teknologi ini memang teridentifikasi enggak kan itu dulu. Teridentifikasi enggak? Kalau memang tidak teridentifikasi, ya itu kita lepas. Tapi kalau itu teridentifikasi, ya kita harus munculkan itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kita menentukan, oh ternyata yang memang pas adalah Google Site, gitu kan. Kenapa? Karena di teknologi pun eh, ternyata banyak permasalahan, sehingga saya membuat Google Site ini menjadi sebuah solusi. Tapi jika dia tidak teridentifikasi secara fakta memang tidak teridentifikasi, baru tidak kita munculkan. Jadi tidak memunculkan itu tidak kita lakukan di awal. Oh, saya nggak mau masukkan teknologi, saya nggak mau masukkan apa namanya measurement misalkan. Bukan di awal, tetapi setelah proses analisis mendalam, oh ternyata yang muncul itu problemnya hanya 4 ini. Yang dua tak otak-atik itu nggak ketemu gitu kan, nggak ada sama sekali problem di lapangan. Baru kita singkirkan gitu. Jadi proses menyingkirkan dari 6M itu memang kita nggak nggak mendapatkan data terkait itu dan nggak relevan dengan konteks ini gitu. Apakah boleh hanya 4? Ya boleh banget, Bu. Sebenarnya boleh banget. Namun proses itu adalah proses yang dilalui dulu. Misalkan nanti proses-proses teknologinya, ketersediaan teknologinya, dan yang lain, apakah itu memang perlu atau enggak kan tentunya yang lebih tahu adalah dari apa namanya yang ada di lapangannya, yaitu Bu Nikita sendiri. Gitu. Jadi yang penting itu sih Bu, bahwa ketika kita nggak menggunakan dua itu, ada reasoningnya. Kenapa kok teknologi, proses akar masalah teknologi, sama akar masalah alat ukur itu tidak kita libatkan itu yang bisa jadi nanti ditanyakan itu antisipasi aja. Saya lebih ke situnya sih bahwa proses mencari mencari penyakit itu kita belum terfikirkan sama sekali obatnya apa. Itu Bu Nikita, Bapak izin bertanya, maaf. silakan.
Misalkan nanti ada pertanyaan kenapa aspek mesin tidak dimasukkan ke dalam fishbone. Eh, Andai saya menjawabnya itu karena peserta didik di sini itu memang semuanya melek teknologi, namun penggunaannya itu atau ibaratnya digital safety-nya mungkin ya Pak ya harus diarahkan ke literasi atau bacaan yang mendidik itu termasuk alasan konkret buatan gitu. Komponen apa tadi Bu? Komponen apa? Mesin Pak, Oke, mesin ya, teknologi. Nggih. teknologi ya. Ya, asalkan itu didukung oleh fakta. Hmm, Nah, jadi bukan opini ya, melainkan melainkan ya, melainkan sebuah fakta. Nah, jadi kan ternyata kan Buni kita tidak menemukan nih problem itu gitu ya, terkait dengan mesin. Asalkan itu ada fakta-fakta. Tapi masalah itu kan sebenarnya masalah bukan dari diri kita, tapi harus kita cari informasi kan dari kurikulum, dari Wakasarpras, dari siswa. Nah, itu kan kita mendapatkan data yang cukup banyak gitu. Maka proses menjadi tulang-tulang ikan itu bukan kita sendiri ya sebagai CPNS yang melakukan identifikasi. Apalagi kita baru berapa bulan di sana. Tetapi proses pengambilan-pengambilan data yang sudah cukup masif, kemudian baru kita kategorisasi ke dalam tulang-tulang ikan itu. Gitu. Jadi kita belum bisa berasumsi bahwa teknologi itu tuh belum ada, tidak di awal, tetapi setelah kita lakukan proses identifikasi. Seperti itu, Bu. Jadi asalkan jenengan ada fakta dan data sih menurut saya tidak ada masalah. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada masukan dari teman-teman barangkali. Pak, saya jadi ingin menegaskan, jadi kalau saya kan guru madrasah, ketika saya membuat Facebook menggunakan main material, metode, sama environment itu juga boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan itu jenengan melakukan timbang ini ya, melakukan pro ini, menimbangkan beberapa kan tadi yang saya sebutkan. Oh ini yang paling relevan dengan proses bisnis di madrasah gitu. Meliputi guru dan tenaga pendidik. Material ini adalah apa namanya fasilitas, itu kan. Metode adalah apa namanya standar proses, kan itu kan standar proses. Kemudian strategi, model, environment adalah lingkungan pembelajaran, kan bisa seperti itu. Jadi kalau itu memang relevan ya, ya bisa pakai ini gitu. Jadi banyak pilihan loh. Kalau Fishbone itu banyak banget itu. Tinggal nanti pakai yang paling relevan saja gitu Bu Ani. Terima kasih Pak Fala atas penjelasannya. Ya, sami-sami, Bu. Baik, eh, cukup ya. Yang kemudian tadi untuk yang tabelnya saya rasa ada ini ya, ada kelihatan tadi. Coba digeser ke atas, Bu. Ke atas yang ini tabelnya ya. Tabelnya. Baik. Nah, ini seperti ini ya. Tadi sudah pertahapan. Kemudian keterkaitan nilai, core value-nya, sama keterkaitan pada agenda yang kedua. Gitu ya. Jadi pertahapan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, paling nggak saya lebih ke strukturnya ya, struktur logika ketika mencari ke sini rencana, kemudian kegiatan itu rendahnya literasi. Kalau kegiatan sih bukan rendahnya literasi ya, kegiatan itu kan sebuah apa ya aktivitas. Kalau rendahnya kan sebuah data. Misalkan rendahnya itu, kegiatan itu kan contohnya apa? Melakukan, melaksanakan, membuat gitu, membuat. Nah, jadi harus ada kata kerja, namanya kegiatan, ada aksi di situ. Nanti dicek lagi Bu terkait dengan penulisan di kegiatan terutama. Oke, kan tadi diawali dengan perencanaan, aksi, sama evaluasi. Gitu. Cukup sekarang yang lain lagi ya. Yang Saya stop sharing ya Pak. monggo, oke. Terima Terima kasih Bu kasih. Nikita. Sekarang yang bapak-bapak ya, tadi ibu semuanya.
Oke, saya putar lagi. Mudah-mudahan ini ketemu yang bapak-bapak. Saya share lagi. Nanti kalau ibu tak putar lagi nih. Oke, ini Muhammad semua ya, aman lah. Akhirnya ketemu bapak-bapak ya. Ali Murtado, kelompok berapa Pak ini? Kelompok 3. Ketiga, suaranya Pak lirih banget ya. Ini saya izin share screen ya Pak. Monggo, monggo. Terlihat gitu Pak. Iya, Sebenarnya mohon maaf ya Pak, ini kemarin mungkin saya yang kurang cermat di terkait tugas L5 ini. Karena waktunya juga saya berdasar dari analisis APKL dan ISG yang akan pada 1 peroleh utamanya yaitu belum terlaksananya digitalisasi surat akta nikah di kantor dakwah kecamatan itu Kabupaten Bogor. Adapun di sini saya belum menampilkan diagram sebelumnya, namun saya langsung masukkan faktornya di sini. Mohon maaf ya. Ini pertama yaitu mainnya di usia kurangnya pemahaman digital dan belum ada pelatihan terkait digitalisasi. Yang kedua adanya berkas ini kurang berkas catatan yang sudah rusak ataupun tidak terbaca. Ini dari segi materialnya. Yang ketiga belum tahu tentang cara membaca dan baru pembuatan link. Dan yang keempat belum adanya instruksi dari pimpinan terkait realisasi di tingkat akta nikah. Ini faktor lingkungannya nilai. Dari keempat faktor tersebut kemudian nantinya diselesaikan dengan beberapa kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel 1 ini. Isunya tadi saya menganggap belum terlaksananya digitalisasi duplikat akta nikah di daerah kecamatan Kabupaten Bogor. Kegiatannya yang pertama mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi intern terkait digitalisasi duplikat akta nikah. Tahapannya koordinasi penyampaian pada seluruh staf terkait digitalisasi duplikat akta nikah. Konsolidasi penguatan kerjasama yang sinergis antar staf. Pemanaan nilai-nilai beralih dan manajemen ASN Smart serta Smart ASN berorientasi pelayanan. Di sini masuk nilai berakhlak dan profesionalisme manajemen ASN. Tanggung jawab koordinasi ini sebagai langkah awal dalam merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman agar tercipta pelayanan yang optimal. Terus akuntabel, di sini nilai berakhlak dan profesionalisme lagi manajemen ASN. Konsolidasi sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan dalam memajukan sistem kerja. Selanjutnya tertib dan pengembangan kompetensi nilai manajemen ASN. Digitalisasi di dalam atas adalah solusi yang paling cepat mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Kolaboratif, nilai beralahnya dan sinergis manajemen ASN. Dengan adanya koordinasi dan konsolidasi bisa menjadikan pekerjaan lebih optimal, cepat, dan mudah. Yang kedua, kegiatan membuat penjadwalan workshop digitalisasi di tingkat akademik. Tahapannya
menghadirkan narasumber tentang akta nikah, bimbingan teknis digitalisasi dan akta nikah dari narasumber, terus pembagian tugas input. Nilai-nilai yang diimplementasikan, yang pertama kompeten dari nilai berakhlak, sinergis manajemen ASN, mencoba meningkatkan mengembangkan kompetensi digital melalui workshop agar kinerja lebih baik dan berkualitas. Adaptif, nilai berakhlak dan pengembangan kompetensi digital. Skill, ini manajemen ASN-nya. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teknis digitalisasi di dekat akta sebagai solusi perkembangan zaman dan antisipasi jika lambat laun berkas daripada akta nikah mengalami kerusakan maupun hilang. Kegiatan yang ketiga, membuat link Google Form untuk input data akta nikah. Tahapannya yang pertama, kodifikasi data akta nikah urut sesuai tanggal pernikahan, pembagian data yang akan diinput oleh petugas. Petugas menginput data akta nikah dengan benar pada Google Form. Nilai-nilai yang terkandung yang pertama adaptif dari nilai berakhlak dan pengembangan kompetensi digital skill dan culture. Ini manajemen ASN-nya untuk data memakai Google Form sudah lazim digunakan era sekarang dan paling mudah. Kolaboratif nilai berakhlaknya dan sinergis manajemen ASN. Dengan pembagian tugas, maka pekerjaan akan makin cepat terselesaikan. Yang ketiga, akuntabel, nilai berakhlaknya dan nilai dasar manajemen ASN. Mencoba bertanggung jawab data dengan benar, penuh kehati-hatian. Kegiatan yang keempat, menyiapkan grade untuk penyimpanan file. Tahapannya yaitu mengintegrasikan Google Form dengan Google Drive, membatasi akses akun Google Drive hanya petugas agar file aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lainnya yang tidak ada kepentingan. Di sini nilai-nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan dan digital safety, nilai manajemen ASN-nya. Adanya penyimpanan pada Google Drive untuk menginventarisir data dengan memudahkan dan mempercepat pencarian data sehingga masyarakat dapat segera terlayani dengan maksimal dan cepat dan mudah. Adaptif, nilai berakhlaknya, dan digital safety, nilai manajemen ASN-nya. Selain untuk menginventarisir data, Google Drive ini sebagai tempat penyimpanan yang aman untuk backup, mana sudah biasa atau lazim digunakan sekarang. Yang terakhir, kegiatannya adalah koordinasi dan evaluasi. Tahapannya pelaporan hasil capaian. Nilai yang terkandung di sini adalah akuntabel, nilai berakhlaknya, dan nilai dasar manajemen ASN. Melakukan pelaporan terkait capaian data input sebagai tanggung jawab masing-masing petugas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon sarannya dan masukannya karena kemarin saya mungkin lupa kurang jeli ya. Terkait tugasnya ternyata juga ada keterangan lebih lanjut. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Ali. Saya mulai dari ini respon teman-teman dulu. Silakan bisa melakukan peer assessment ya, penilaian antar menilai temannya gitu. Kira-kira mungkin ada masukan atau apapun dari teman-teman gitu. Silakan. Ya, ini memang saya belum begitu melihat apa namanya sekuennya ya. Jadi karena memang belum ada proses APKL sama USG-nya. Namun ini sudah menjadi sebuah core isunya kan tadi Pak, yang paling utama tadi. Ya, belum terlaksana digitalisasi duplikat akta nikah di Kawah Kecamatan Gubuk. Nah, sedangkan gagasan kreatifnya, gagasan kreatifnya ini kegiatan. bukan. Jadi ini kan core isu. Core isu itu kan, jadi core isu itu kan dibentuk dari saat
USG ya. Dari USG itu kan nanti keluar core isunya. Nah, core isu kan nanti dilihat akar permasalahannya. Kan itu, akar permasalahannya nanti dilihat gitu kan tahapannya. Sebentar, saya coba tunjukkan dulu. Jadi proses untuk apa namanya di bagian core isu kan tadi didapatkan dari setelah USG ya, kan gitu kan, dapatkan satu, satu itu kan menjadi sebuah problem, problem nanti diurai permasalahannya gitu Pak. Kayak tadi kan yang dimunculkan oleh Bu April sama Bu Nikita tadi. Jadi dari apa namanya USG kan nanti dapat satu ya yang paling paling memiliki urgensinya tinggi, seriousness-nya sama growth-nya kan dengan total yang paling tinggi. Nah, dari situlah nanti muncul kita uraikan akar permasalahannya itu apa gitu dengan menggunakan fishbone ataupun analisis yang lain kan banyak sebenarnya. Nah, baru dari sana kita bisa memberikan gagasan kreatifnya kayak apa, solusinya kayak apa gitu. Jadi solusinya kalau yang ditampilkan di sini itu isunya ya. Mungkin ini core isu kalau saya melihatnya core isunya gitu. Tetapi untuk mencari solusi tentang belum terlaksananya, nah ini ya, ini kan sudah, ini yang sudah dibuat ya. Oke, nah jadi yang atas Pak. Nah ini kan sebentar, yang tadi Vispo-nya kan sudah ya, belum terlaksananya digitalisasi, oke kan? Nah ini sebagai core isunya. Nah gagasan kreatifnya coba di bawah. Nah kalau kegiatan itu kan representasi dari dari gagasannya gitu. Nah, ini kan kegiatan kan mengadakan rapat itu bukan bukan gagasan kreatif, tetapi berupa kegiatan, lebih lebih ke kegiatannya. Nah, butuh informasi berupa gagasan kreatifnya yang paling penting. Jadi kegiatan itu kan muncul setelah ada gagasan kreatif, ya, gagasan pemecah isu. Contohnya misalkan melakukan monitoring, bla 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 dan seterusnya ya. Itu adalah gagasan kreatifnya, gagasan pemecah isu tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan ini kan sebenarnya apa? Ini kan kegiatan itu kan uraian dari gagasan ya, Pak, kalau saya melihatnya. Atau seperti apa? Kegiatan ini kan satu paket ya, satu dua tiga kan satu sebuah rangkaian kegiatan, iya. Seperti itu kah? Satu dua tiga itu. sebelum anu, ada revisi. Jadi kalau saya melihat gagasan yang dipilih untuk memecahkan masalah melalui analisis Fishbone untuk mempercepat digitalisasi duplikat. Nah, jadi proses digitalisasi duplikat akta nikah di KUA inilah yang kita sebut sebagai gagasannya. Kegiatannya adalah yang ini, yang satu, dua, dan tiga. Ya, seperti itu. Jadi gagasannya itu yang atas tadi ya, digitalisasi, duplikat akta nikah di KUA dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gagasannya. Jadi yang bawah ini adalah berupa kegiatan. Cuman kegiatan perlu ini ya tadi ya ada perencanaannya, kemudian aksinya. Kalau di sini ada nggak aksi untuk melakukan realisasi digitalisasi duplikat di antara ketiga kegiatan tersebut? Ini belum ada Pak. Ini Nah, sebelum revisi. ya, jadi ini baru tahap apa? Tahap plannya, merencanakan. Belum ada aksi konkret untuk digitalisasinya. Itu yang belum terlihat. Gitu. Jadi saran saya sih di bagian kegiatan itu diperinci mulai dari perencanaan, kemudian apa aksinya sampai ke evaluasi. Seperti itu, Pak. Sukanya. Iya, iya. Oke, Terima kasih Pak. baik.
Ada masukan dari teman-teman barangkali? Mohon izin untuk bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya tentang keterkaitan antara kegiatan dengan materi agenda 3 itu sebenarnya itu kayak apa ya Pak? Saya itu masih bingung poin-poinnya nanti bagaimana seperti itu Pak. Ya, oke. Baik, saya coba share screen ya. Izin tutup share screen ya, Pak. Boleh, boleh. Oke, jadi kalau di sini ya, kalau keterkaitan dengan yang agenda 2 kan oke ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan dengan agenda 3? Nah, agenda 3 kan nanti ini kan bisa cek ya pada apa namanya di agenda 3 ini, misalkan kan banyak banget di sini ya. Misalkan saya mulai dari tugas ya, tugas dan pokok fungsinya ya. Di sini kan ada detail ya, detail dari yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Manajemen ASN kan di sini detailnya ada di situ ya. Misalkan dia untuk pelayanan publik, bisa kita ambil dari sini, poin-poin yang ada di sini. Terkait dengan kewajiban ya, itu bisa kita kaitkan. Cuman memang butuh ya, ada apa komponen-komponennya jelas, tetapi kalau di bagian-bagian misalkan merit system atau apapun kan banyak banget item-itemnya di sini ya, penghargaan, kemudian terkait dengan apa namanya pengelolaan, kan pengelolaan juga banyak ya, orientasi pengelolaan kinerja. Nah, nanti diambil yang kira-kira paling relevan termasuk Bangkom misalkan tadi di yang terkait dengan pelatihan pelatihan guru, oh ternyata terkait dengan apa pengembangan kompetensi gitu ya, pengembangan kompetensi ASN. Nah, itu adalah terkait dengan agenda yang ketiga pada bagian manajemen ASN gitu. Nah, bisa juga kita kaitkan ya dengan apa namanya Smart ASN ya, terkait dengan literasi digitalnya, ambil yang kira-kira relevan, apakah digital skill, culture, etik, ataupun implementasi dari literasi digital gitu. Jadi memang tidak semudah ketika kita mengambil hubungan dengan yang berakhlak ya, kita ngambil yang apa manajemen ASN kan cukup luas ya memang. Ambil yang paling paling relevan saja gitu terkait dan kita kaitkan dengan apa namanya dengan tahapan kegiatan tersebut. Itu Bu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Falah. Mohon maaf untuk materi Oke. ini sampun ten BLC dari ini Pak. Oh Ini ini belum ya, mohon sudah diterima belum ya? sepertinya belum Pak, saya belum juga. Oh belum, Mungkin saya saya cek. kirimkan lewat chat aja ya biar cepat. Mbak. Terima kasih ya Pak Falah. Iya sama-sama, ntar saya kirimkan overview. Oke. Ini lebih banyak, ini sih materi-materi detailnya, cuman kan ini bahan tayang yang dulu ya, cuman dimodifikasi dikit. Kalau sekarang kan lebih ke kegiatan fasilitasi aja. Nah, sudah masuk belum? Oh, belum ya? Baik, nanti ditunggu dulu aja. Oke, baik. Pak Ali cukup ya, itu masukannya. Nanti bisa dikuatkan kembali aja. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir ya, eh, teman-teman semuanya. Kayak saya rasa cukup ya, perwakilan saja, nggak harus semuanya. Silakan diunduh. Silakan diunduh. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Sebelumnya mungkin kita apa ya, eh, gerakkan tangan dulu ya, gerakkan tangan dulu karena capek banget gitu ya. Ataupun berdiri juga boleh ya, berdiri gitu ya. Nah,
biar nggak capek gitu. Karena ini waktunya 4 jam ya. 4 jam itu kalau perjalanan dari Semarang ke Cilacap kayaknya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke sesi yang terakhir ya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Nah, kita akan bekerja kelompok, teman-teman ya. Biar ada aktivitas kelompok. Akan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, nanti ada sebuah case layanan digital tak tersentuh. Sebuah desa mulai menerapkan layanan administrasi. Nanti di foto dulu aja ya, di screenshot aja. Namun warga kesulitan mengakses karena keterbatasan literasi digital dan akses internet itu. Petugas desa juga belum siap dengan perubahan sistem. Apa peran ASN sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan ini? Yang kedua adalah case untuk netralitas dalam krisis ya. ASN di kantor kecamatan terjebak ya dalam situasi dilematis antara diminta mendukung kegiatan yang afiliasi politik, ia ingin menjaga netralitas, tapi khawatir berdampak pada karirnya. Nah, silakan nanti ada dua kelompok yang nanti masuk ke ruang breakout ya. Saya akan bagi ke ini ya. Ini kan satu kelompok kan. Satu kelompok 41 40 ya. 40 saya bagi ya. Bagi dua grup seperti ini. Oke. Ini grup satu ya. Ya, ini grup satu. Udah, ini ya, udah terlihat ya. Grup satu. Oke. Kemudian grup dua, sisanya grup dua. Grup dua. Ya, imbang nggak apa-apa ya, grup dua. Oke, ini grup satu sama grup dua. Saya buat ini, tadi masih ingat ya untuk perintahnya. Silakan untuk di screenshot boleh. Screenshot aja. Oke, poin-poinnya apa. Kemudian nanti dipaparkan ya sekilas saja tentang solusi-solusinya gitu ya. Sudah cukup. Sekarang saya akan buatkan ruang breakout ya. Saya stop share dulu. Yuk. Sebentar ya. Bu Ma'rufah ada? Man dua Seragen. Ada? Mbak, ada. Saya di hostnya kan terlempar ke Bu Ma'rufah. Saya boleh dilimpahkan ke saya hostnya. Ini caranya gimana nih, Pak? Sebentar, Pak. Coba saya. Caranya, nama saya diklik kanan, nanti di ini Mac, Mac admin atau Mac a host ya kayaknya. Make host. Oh, nggih. Iya, ada? Sampun, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya nanti otomatis ya, saya membuat ruang-ruang breakout. Kemudian partisipannya milih sendiri ya, teman-teman, sesuai dengan tadi. Oke, saya buat grup satu dan grup dua. Oke, silakan bisa masuk
ke ruang masing-masing untuk berdiskusi ya. Kurang lebih 15 menit nanti waktunya. Silakan untuk join di masing-masing grup. Itu dulu. Kalau lak-laknya itu masih utuh. Mungkin Pak Doni bisa memimpin diskusi. Ya, ya Pak Doni, Pak Doni. Halo Pak Doni. Pak Pak Doni, Pak Doni. Doni. Iya, halo. Kelompok satu kasusnya. Nanti yang buat Pak Izhar yang presentasi Pak Doni. Setuju. Ya Pak, monggo Pak. Pak Rizal diam-diam sedang OTW. Yuk Pak Rizal semangat, nanti dipresentasikan sama Bu Anik. Yang lain IDM. Pak Diki bagian rekor. Kelompok 4 bagian berdoa ya Pak ya. Enggak kompensasi sama Berdoa. kolaborasi sama Pak Dwi. Nanti yang screenshot Diki sama dibantu Pak Doni. Bagian amin Pak ini. Sudah ada Pak Taufik, Mbak Sherly. Bagian amin nanti Pak. Oh Pak Doni dimulai. Pak Dwi biasanya idenya cemerlang Pak Dwi. Ono diam-diam sedang berjalan. Santai saja, nanti ditunggu kabarnya dari Pak Rizal, Pak Doni, Pak Diki. Pak Izhar udah ngerjain nih sama Pak Diki. Gimana ini ngerjainnya? Tentang peran ASN sebagai pelayan publik Belum, Bu. dan belum. Jadi peran ASN sebagai pelayan publik berdasarkan kasus layanan digital tak tersentuh nanti bagaimana ya? Sama pendekatan smart ASN untuk menghadapi situasi tersebut. Ayo mungkin dari kita sebaiknya kasih ide-ide gitu. Jadi nggak hanya satu orang, mungkin pemikiran tiap orang kan berbeda-beda. Barangkali ada yang lebih mantep gitu. Biasanya Pak Diki, Pak Dwi, sama Pak Doni itu idenya cemerlang semua itu. Tolong ya Pak. Pakai pakai ChatGPT boleh kan ya? Fardu Ain. Nasional. Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Sudah selesai Pak? Lagi berdoa. Yang kelompok 4 mungkin udah selesai. Boleh sharing. Coba saya ini ya, jabarkan ya. Maksudnya kita kan peran ASN sebagai pelayan publik dalam konteks di sini yaitu adanya permasalahan di pengaksesan layanan internet
Jadi peran kita yang pertama mungkin seperti ini. ASN Eh, bertugas menjadi apa memastikan informasi layanan digital mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk warga yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Jadi tugas kita itu menjadi fasilitator yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi edukator, di mana ASN perlu menginisiasi program edukasi dan pendampingan warga, seperti sosialisasi dan lain-lain, seperti pengenalan menggunakan YouTube, terus menggunakan apa media sosial yang lainnya karena keterbatasan dari literasi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu penghubung antara teknologi dan masyarakat. Di sini ASN harus berperan sebagai jembatan antara sistem digital dengan warga, yaitu dengan membantu menginput data atau layanan permohonan digital secara langsung, baik warga yang tidak memiliki perangkat atau yang memiliki perangkat internet yang memadai. Jadi kita sebagai penghubung, misal di suatu daerah tidak memiliki jaringan internet, kita bisa masuk ke sana sebagai apa? Sebagai penghubungnya menggunakan eh, entah itu kita ada program pemasangan WiFi dalam satu kampung atau bentuknya seperti itu. Kemudian yang sudah ada internet, kita bisa menjadi penghubung sebagai apa namanya edukator tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu pengembang inovasi inklusif. Jadi di sini kita didorong untuk mengembangkan layanan yang inklusif. Misalnya layanan berbasis WA atau aplikasi ringan. Digunakan untuk apa? Untuk menjangkau informasi dari seluruh warga yang terbatas atas informasi yang dari luar. Misal eh, lokasinya susah dijangkau oleh media, baik media cetak atau media elektronik. Jadi bisa menggunakan aplikasi WA yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Seperti itu kalau menurut saya, monggo. Kalau ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain ada usulan. Tambahan, Pak. Saya boleh sedikit berkolaborasi dengan aparat desa setempat kan biasanya kalau warga itu kan lebih percaya ke aparat desa ya daripada kita kan baru di situ mungkin kurang percaya. Jadi kita berkolaborasi dengan aparat desa setempat untuk melakukan yang disampaikan Mas Joni tadi sebagai edukator dan sebagai fasilitator. Setuju. Tambahkan Pak Joni untuk menyempurnakan. Sebentar, tapi yang nulis nanti siapa ya hasilnya? Yang nulis atau Pak Doni udah merekap sendiri? Ya, itu multi talentan, santai aja. Iya, talent aku. Monggo kelompok 4 barangkali. Kelompok 1 ya? Barangkali Diwakilkan ada. Pak Januar kelompok 4. Oh iya, iya. Kelompok 1 mungkin. Kelompok 1 Pak Abdul Halim mungkin ada tambahan untuk yang peran ASN dalam itu tadi digital yang tak tersentuh gitu. Ada tambahan nggak Pak? Dari saya cukup ya. Itu udah mantap Pak. Oke, Pak, mungkin Pak Bu Alfi bisa menambahkan. Sampun Bu, sudah cukup Bu. Karena cukup Pak, lagi Pak Dwi Purwoaji tadi mau menambahkan apa Pak? Silakan Pak, tambahin yang banyak Pak. Mungkin Pak Mas'ud ada tambahan tidak Pak? Ini yang kelompok 1, diskusi kelompok 1 ya. Mohon maaf tadi saya keluar terus tiba-tiba masuk di kelompok ini. Ini Iya. acak Pak ini. Oh, maksudnya ya bahannya yang kelompok 1. Bu Ma'ruf, tambahan. Ismail mawon monggo. Kalau sampun setuju dengan yang tadi.
Kalau nggak ada tambahan, mungkin dilanjutkan ke bagaimana pendekatan Smart ASN bisa diterapkan untuk mengatasi situasi ini. Nah, tadi kan baru perannya. Sekarang pendekatan dalam konteks Smart ASN. Oh, kelompok 3 belum ada suaranya tadi, dan kelompok 1. Ma'ruf, Ma'ruf. Pak Doni nyatat ya, Pak? Monggo yang bagaimana pendekatan Smart ASN untuk mengatasi situasi ini yang kayak adaptif, kemudian inovatif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kolaboratif. Izin masuk Bu. Untuk yang Smart ASN itu kan ada yang digital skill, etik, culture, sama safety itu ya Bu ya. Untuk yang skill, mungkin nanti bisa kita sebagai ASN yang smart gitu, yang Smart ASN itu mungkin bisa melatih petugas desa lainnya kan tadi dikatakan juga bahwa petugas desa lainnya juga belum siap untuk aplikasi digital yang ada. Jadi mungkin dari kita sebagai Smart ASN itu bisa melatih petugas desa lainnya. Itu kan berkaitan dengan digital skill nantinya. Jadi masuknya ke fasilitator tadi ya, ya tadi fasilitator dan edukator. Bisa. Oh Iya, iya, bisa. yang Smart ASN ini dibantu buat nyetak apa ngetik ya. Nanti biar bisa digabungin. Saya tak ngerapiin yang ini dulu tadi. Marfuah, mohon bantuannya nggih Bu. Nanti digabung Pak Doni. Nggih. Jadi kalau untuk yang tadi Pak, siapa tadi yang berkolaborasi dengan perangkat desa nanti bisa masuk ke Smart ASN yang kolaboratif ya, berarti kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan dan hasil. Sama masuk digital skillnya juga Bu. Itu kan termasuk iya. yang literasi digital. Oh iya. Mungkin kelompok 1 ada masukan untuk pendekatan Smart ASN dalam mengatasi isu itu tadi. Apakah ada yang dari kelompok 1? Mohon izin Ibu, Bapak. Monggo Pak Ainul Yakin. Ada kaitannya kolaboratif apa di yang lainnya terkait kesulitan atau keterbatasan akses internet itu mungkin dalam hal ini penggunaan digital apa ya ini lebih waktu ada bisa itu memfasilitasi adanya internet meskipun masyarakat sudah mengakses. Mohon maaf Pak Ainul, suaranya putus-putus. Maaf Bu Ani, tadi untuk yang Smart ASN udah apa aja ya yang terkumpul?
Di Bu Marfuah itu Pak, tadi yang mereka Bu Marfuah, yang digital skill tadi, Bu Marfuah, monggo Bu, di-sharing ke Baru, Pak Izar. iya, ini baru digital skill, Pak. Mohon maaf, laptop saya ini sepertinya kursornya juga agak bermasalah, jadi agak lama. Untuk yang digital skill tadi baru Smart ASN-nya baru yang digital skill, Pak. Menjadi fasilitator dan edukator. Jadi melatih petugas desa lain untuk menggunakan aplikasi digital tadi. Kalau ini masuk mana ya? Kan ini masih di desa gitu, Nji. Jadi ibaratnya kalau kita langsung menerapkan budaya internet yang sekaligus gemblondong, khawatirnya nanti malah jadi shock culture. Misal itu nanti kegiatannya kayak penerapan yang hybrid gitu. Jadi masih manual sebagian, tapi juga mulai dimasukkan internet seperti itu, apa yang digital seperti itu. Nah, itu kira-kira bisa masuk yang di poin mana gitu untuk Smart ASN yang digital literasi terus. Kalau digital culture masuk mboten nggih? Kan itu sudah mulai ada penggunaan teknologi walaupun belum semuanya seperti itu. Maksudnya masih hybrid gitu. Tapi sudah ada di situ budaya digitalnya. Oh ya, Masuk mboten nggih? oke, bisa kayaknya bisa. Yes, Bisa silakan dilanjut. lewat chat aja, bisa di copy paste. Itu tak kirim lewat link nggih, yang tadi saya apa namanya? Saya ketik tadi. Linknya saya kirim di chat. Mbak Ani bisa di resume jadiin satu ya. Nanti sama yang Smart ASN. Di kelas berkote. Yang lain aja Pak, nanti takutnya saya keluar lagi Pak. Ketik lagi di break. Pak Dwi, tolong dibantu untuk resume Pak. Nanti kalau saya resume, takutnya ngeheng lagi. Kelompok 2 ini berdasarkan hasil diskusi kami tadi selama di breakroom, gitu, Pak. Iya, Kedengaran, Pak? sudah. Oh ya. Yang pertama itu bagaimana fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji di sini. Nah, ketika sebagai seorang ASN kita dihadapkan dalam situasi yang dilematis ya, Pak. Terutama diminta dalam kegiatan yang berbau politik, sementara kita sebagai ASN itu dituntut untuk netral. Nah, yang pertama itu
ujian fungsi ASN sebagai perekat bangsa, Pak. ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam konteks ini, netralitas adalah fondasi utama. Jadi, netralitas itu sikap yang baik menjadikan ASN itu di posisi yang tengah-tengah, Pak. Ketika kita diminta untuk kegiatan yang politik, kita bisa menolaknya mungkin secara halus dan tidak menyakiti, tapi juga tidak mengiyakan seperti itu, Pak. Jadi kita di tengah-tengah seperti itu, Pak. Sehingga masyarakat melihat ASN sebagai figur yang profesional dan adil seperti itu, Pak. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu. Kemudian yang kedua, solusi bijak dan profesional. Yang pertama, teguh pada regulasi, merujuk pada pasal 9 Undang-Undang ASN dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang netralitas ASN. ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Nah, itu sudah jelas juga ada di undang-undang. Kemudian yang kedua, ASN dapat menyampaikan secara tertulis dan resmi bahwa ia tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut karena akan melanggar kode etik kita sebagai ASN, Pak. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Seperti yang tadi di atas dijelaskan, kita harus bersikap tegas tetapi juga santun seperti itu, Pak. Ketika menolak permintaan, kita juga harus santun, tapi juga tegas pada pendirian kita sebagai ASN yang netral. Nah, kemudian bila perlu, melibatkan atau melaporkan kepada atasan langsung atau unit kepegawaian agar ada perlindungan administratif, Pak. Kemudian berbagi informasi dengan rekan sejawat terpercaya untuk menghimpun kekuatan dan dukungan. Nah, di sini ketika kita dimintai untuk menghadiri kegiatan yang berbau politik, kita juga bisa share apa informasi tersebut kepada teman kita yang terpercaya, Pak. Jadi kita itu di sini posisinya tidak sendiri. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanggungjawabkan, kita punya saksi seperti itu, Pak, mungkin. Kemudian yang terakhir, dokumentasi situasi. Nah, kemudian kita bisa mendokumentasikan bukti komunikasi atau permintaan yang bersifat politis sebagai perlindungan jika terjadi intimidasi atau pelaporan sepihak. Nah, jadi di sini juga kita punya tameng seperti itu, Pak, untuk melindungi diri kita sendiri kalau nantinya eh, nanti kita dihadapkan dengan hal-hal yang lebih ini, Pak, problematis seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini dari kelompok 2, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kasih apresiasi ya, kelompok 2, keren. Ini paparan aja ya, nanti kita akan coba membuat konklusi aja. Sekarang grup 1, silakan. Mulai siapa? Untuk grup 2 dibagi menjadi 2 nggih, Pak. Tadi kan ada 2 topik dari grup 1 nggih. Oke, oke. Bisa silakan, sekilas saja nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi di kelompok 1 ini kita bagi menjadi 2 karena ada 2 topik yaitu tentang peran ASN dan juga smart ASN. Yang pertama yaitu untuk yang peran ASN akan saya jabarkan, Pak. Di sini adalah peran ASN sebagai pelayan publik, di mana ada permasalahan yaitu tentang layanan digital yang tidak tersentuh dengan keadaan yang ada di masyarakat, yaitu sebuah desa memulai penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, namun warga kesulitan mengakses karena keterbatasan literasi digital dan akses internet. Nah, peran kita sebagai ASN yaitu ada beberapa. Yang pertama sebagai fasilitator akses informasi, di mana ASN bertugas memastikan informasi layanan digital mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk warga yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, dengan menyediakan alternatif kanal komunikasi seperti layanan tatap muka, call center, atau pos pelayanan keliling. Jadi kita tidak harus door to door ketemu dengan masyarakat untuk menyampaikan hal ini, tapi kita bisa membuat tim. Itu bisa berbentuk kayak
pos pelayanan keliling bekerja sama dengan baik itu Karang Taruna atau perangkat desa. Kemudian yang kedua yaitu edukator literasi digital. ASN perlu menginisiasi program edukasi dan pendampingan warga seperti sosialisasi penggunaan aplikasi layanan publik. Nah, di sini kan beberapa aplikasi yang ada di pemerintahan seperti akses-akses seperti itu kan masih awam ya Pak buat warga yang masih literasinya digital masih rendah. Jadi di situ kita sebagai edukator. Sebagai edukator kita menggunakan baik itu simulasi atau dibuatkan materi singkat tentang pengenalan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penghubung antara teknologi dengan masyarakat. ASN harus berperan sebagai jembatan antara sistem digital dengan warga, yaitu mampu menginput data atau melayani permohonan digital secara langsung bagi warga yang tidak memiliki perangkat atau jaringan internet yang memadai. Jadi tugas kita yaitu sebagai penghubung antara teknologi dan masyarakat, baik itu yang masyarakatnya sudah terjangkau dengan internet ataupun yang belum. Itu nanti bisa kita kerjasama dengan perangkat desa atau Karang Taruna, karena seperti saya pernah di Gunung Kidul itu ada yang belum terjangkau oleh internet. Akhirnya karena ada program dari suatu instansi swasta itu membuatkan apa namanya tower internet yang nanti bisa menjangkau seluruh warga. Jadi kita sebagai penghubung, sebagai perantara, sebagai fasilitator, sebagai penggerak di sini Pak tugasnya antara masyarakat dan teknologi. Kemudian yang keempat itu pengembang inovasi yang inklusif. ASN didorong untuk mengembangkan layanan yang inklusif, misal pelayanan berbasis SMS atau WA. Jadi dari form bentuk digital yaitu WA ataupun SMS. Karena kalau kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi, tadi kembali ke atas lagi karena harus ada edukator, kita sebagai edukator. Tapi langkah awalnya kita menggunakan hal yang paling sederhana yaitu menggunakan SMS maupun WA. Kemudian yang kelima yaitu berkolaborasi dengan perangkat desa setempat. Di sini tidak hal sebagai perangkat desa saja, tapi bisa juga baik itu Karang Taruna atau RW, RT, dan sebagainya. Berkolaborasi dengan perangkat desa agar dalam membentuk komunikasi warga lebih dimengerti. Karena kalau kita sebagai ASN, kita langsung terjun ke suatu wilayah, belum tentu kita diterima, Pak. Karena kita belum mengenal seluk-beluk karakteristik, bahkan latar belakang dari warga tersebut. Jadi kita mengulik informasi dari perangkat desa, Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, kemudian baru kita melakukan langkah-langkah ke depan. Kemudian dapat disimpulkan dari kelima peran tersebut yaitu ASN tidak hanya menjalankan layanan digital secara teknis, tapi juga harus menghadirkan solusi dengan sikap empati, pelayanan aktif, dan pendekatan kreatif agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru, tetapi justru memperkuat inklusi pelayanan publik. Jadi kita hadir sebagai peran itu tidak menjadikan permasalahan atau beban dari masyarakat, tapi kita juga harus memberikan solusi agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Terima kasih, Bapak. Oke, yang grup 1 sudah? Sudah ya, baik. Ya, tadi kita sudah melihat paparan dari yang diwakili oleh Pak Afton ya, dan Pak Doni ya tadi ya. Pak Doni yang telah memaparkan terkait dengan problem yang pertama. Tentunya kalau yang grup 2 tadi yang paling koreksinya lebih ke undang-undangnya nanti bisa dicek kembali ya. Sepertinya ada beberapa yang yang perlu gunakan yang terbaru itu. Jadi dia tadi lebih pada regulasi, kemudian komunikasi yang baik sama dokumentasi situasi ya, fokusnya di sana. Kemudian yang kedua, grup pertama fokus di fasilitator akses informasi. Jadi ASN sebagai ruang transformasi yang menjembatani dan tentunya tadi tidak mengabaikan kolaborasi dengan perangkat desa gitu. Baik, ini nggak ada tanya jawabnya karena waktunya juga terbatas. Ya paling tadi teman-teman sudah melakukan diskusi.
untuk menyampaikan pandangannya ketika ada dua kasus yang dihadapi sebagai seorang ASN itu seperti apa. Oke, baik. Tinggal 2 menit, jadi saya harus menyampaikan learning journal apa yang perlu dipenuhi ya di sinkronus yang ketiga. Seperti ini teman-teman, nanti semuanya learning journal saja untuk diunggah di apa namanya di PLC. Walaupun di situ jam 11 ya, tapi saya kasih maksimalnya besok aja nggak apa-apa. Besok jam 7 ya. Jam 7 sehingga nanti teman-teman masih ada waktu untuk membuatnya. Jadi membuat learning journal seperti biasa, sama yang kedua membuat video rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance seperti itu. 3 menit dan diunggah di medsos. Baik, itu teman-teman untuk kegiatan hari ini. Ya, selamat mengaktualisasikan manajemen ASN dan smart ASN untuk terwujudnya smart governance. Dan terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Luar biasa 4 jam non-stop dan luar biasa banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepat jam 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Miftah. kasih